Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwi Fatimah Zahra Oja. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban. Nah, pada materi keempat ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, peran masjid di zaman Rasulullah. Yang kedua, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Dan yang ketiga yaitu masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Baik, pertama saya akan menjelaskan peran masjid di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pengambilan keputusan komunitas. Rasulullah mengajarkan nilai-nilai Islam, memberikan petunjuk, dan memimpin sholat berjamaah di masjid. Masjid juga menjadi tempat berkumpulnya umat untuk membahas masalah komunitas dan menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian, masjid memiliki peran sentral dalam membentuk dan memperkuat ikatan sosial, moral, dan keagamaan dalam masyarakat Muslim pada masa itu. Kemudian, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Korelasi antara institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan pendidikan dalam masyarakat. Institusi masjid dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan peradaban manusia melalui beberapa cara. Seperti yang pertama, ada pendidikan dan pengetahuan. Masjid seringkali menjadi pusat pendidikan agama dan pengetahuan umum. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan, masjid membantu meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan dalam masyarakat. Yang kedua, ada moral dan etika. Institusi masjid berperan dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Melalui khutbah, ceramah, dan program keagamaan, masjid dapat membantu karakter masyarakat yang lebih baik. Kemudian, kesejahteraan sosial. Masjid sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti bantuan bagi masyarakat kurang mampu, penanganan masalah sosial, dan program-program amal. Hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Kemudian ada pengembangan komunitas. Masjid membantu membangun solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan peradaban manusia dengan menciptakan hubungan yang positif antar individu dan kelompok. Terakhir ada pembangunan karakter individu. Melalui ajaran agama dan aktivitas keagamaan, masjid dapat membantu membentuk karakter individu yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan peradaban. Yang terakhir ada masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Di era modern, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkembang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban. Beberapa aspek yang menunjukkan peran masjid dalam konteks ini meliputi yang pertama, seni dan kebudayaan. Masjid sering menjadi tempat ekspresi seni Islam dengan arsitektur megah, kaligrafi, dan seni hias yang mencerminkan keindahan dan kebudayaan. Yang kedua ada pendidikan dan penelitian. Masjid modern sering memiliki fasilitas pendidikan yang menyediakan pelajaran agama, bahasa Arab, dan pengetahuan umum. Beberapa masjid juga memiliki perpustakaan atau pusat riset untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. Yang ketiga ada teknologi dan komunikasi. Masjid menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan menyebarkan informasi. Website, platform media sosial, dan aplikasi mobile memungkinkan masjid untuk terhubung dengan jamaahnya,
menyediakan informasi keagamaan, dan mempromosikan kegiatan kebudayaan. Berikutnya diskusi dan dialog antar budaya. Masjid dapat menjadi tempat untuk mengadakan diskusi dan dialog antar budaya, mempromosikan pemahaman lintas agama dan budaya. Acara seperti seminar, konferensi, atau lokakarya dapat membuka ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang terakhir ada pengembangan ekonomi. Beberapa masjid terlibat dalam inisiatif ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Mereka bisa mendukung usaha mikro, program pelatihan kewirausahaan, atau kegiatan lain yang memajukan ekonomi lokal. Itu saja materi keempat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.